Oke, saya mulai ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai tabung ya. Mungkin kemarin karena kendala laptopnya yang kurang kurang support. Jadi mungkin akan saya ulang sebentar mengenai tabung. Nah, ini sebagai tinggi, ini sebagai jari-jarinya. Nah, ada 3 bagian ya kemarin. Bagian atas, tengah, dan bawah. Ini atas, ini tutup berupa lingkaran, ini selimut berupa persegi panjang. Kemudian ini bawah, ini sebagai alas, lingkaran juga. Nah, dari belakang Mas Rama kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oh ini kepotong nih. Kurang geser. Oke, nah untuk luas permukaannya dari ketiga sisi ini itu tinggal dijumlahkan. Untuk lingkaran itu luasnya adalah PR kuadrat, ini juga PR kuadrat. Sedangkan di sini luas persegi panjangnya ini berupa panjang kali lebar. Nah, kalau saya gambarkan jaring-jaringnya kemarin bentuknya seperti ini. Nah, ini tetap jari-jari, ini sebagai T ya. Ini panjangnya ini sebagai keliling lingkaran. Ini lebarnya sebagai tingginya. P-nya ini keliling lingkaran dikalikan T. 2 PR. Ini tinggal dijumlah. PR kuadrat. Berarti ada 2 PR kuadrat. Tinggal ditambah dengan bagian selimutnya, yaitu 2 PRT. Nah, kemarin yang saya jabarkan ada 2, 2-nya dikeluarkan, ada pi, Pi-nya dikeluarkan, ada R kuadrat dan RT, berarti keluarkan R, sisanya adalah R plus T. Kemarin sampai di sini ya. Nah, kemudian untuk volume. Volume adalah bagian luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya berupa luas lingkaran dikalikan tinggi. Nah, luas lingkaran adalah PR kuadrat T. Ini untuk luas permukaan. Ini untuk volume. Ini kalau mau dihafalkan ya silahkan. Tetapi harapan saya yang penting kalian paham akan konsepnya.
Ya, jadi nanti suatu-waktu kalau misalkan ada soal atau permasalahan, misalkan disuruh mencari luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, berarti ibaratkan seperti gelas ya, jadi tanpa tutup. Jadi yang dicari adalah bagian luas selimut dan juga bagian alas. Itu kalau disuruh mencari luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, ini kemarin udah kalian catat kan? Ya. Kemudian dari sini nanti akan saya lanjutkan mengenai ini gimana enaknya? Masing-masing bangun ruang, soal atau semua saya jelaskan? Langsung soal aja ya. Soal kemarin, kalau soal itu sayang ya. Mendingan saya jelaskan aja mengenai kerucut sekarang ya, masuk ke bagian kerucut. Kerucut, gambarnya seperti apa? Nah, ini tahu ya yang dimaksud dengan kerucut? Kalau gambar realnya seperti tumpeng, ya kan? Atau mungkin topi ulang tahun atau topi Sinterklas ya, Sinterklas ya, apa? Topi kurcaci ya, seperti itu. Nah, kalau di sini ini ada berapa bagian dari sisinya? Sisinya ada berapa kalau kalian bisa bayangkan? Kalau tabung kemarin ada 3 sisi ya, bagian tutup atas, tengah, sama bawah. Sedangkan kalau kerucut ini ada berapa sisi? Ada 2 ya, yaitu bagian atas ini adalah yang dinamakan selimut. Nah, ini adalah selimutnya, kemudian ini bagian alas. Alas ini berupa lingkaran. Kalau kita gambar, jaring-jaringnya seperti apa? Nah, seperti ini. Kemudian lingkarannya di sini. Dulu enggak nempel. Nah, bentuknya seperti itu ya. Jadi di sini itu posisinya melengkung. Ini sebagai puncaknya, ya kan? Di sini ada jari-jari R, berarti di sini juga jari-jari R. Nah, sedangkan dari A sampai ke B, panjang A sampai ke B, ukurannya bagaimana ini? Sama halnya kayak tabung kemarin, bagian panjangnya persegi panjang, bagian panjangnya itu berupa apa? Keliling bagian alas kan. Jadi kalau dari A sampai B ini dihimpitkan, ujung ketemu ujung, dihubungkan, nanti akan membentuk suatu lingkaran. Lingkarannya sebagai alas. Kalau saya tulis di sini, A sampai B. Hati-hati di sini berupa garis lengkung ya, karena ini garisnya melengkung.
itu adalah keliling alas, yaitu 2πr. Nah, selimut kalau untuk tabung kemarin berupa persegi panjang. Sedangkan selimut di sini dikerucut bentuknya apa ini? Segitiga berarti semuanya lurus gambarnya. Jadi seperti ini kalau segitiga nih. Hah? Seperempat lingkaran. Lebih spesifik lagi. Hampir mendekati seperempat lingkaran. Apalagi? Setengah lingkaran belum tentu. Bagian dari lingkaran apa namanya? Boleh aja. Masih ingat? Juring lingkaran, Pak. Nah, ya. Terima kasih, Mbak. Siapa nggak kelihatan tadi? Juring lingkaran, ya. Berupa juring. Masih ingat mencari rumus dari juring? Ingat nggak? Nah. Di sini saya tulis S. SS. S ini bukan selimut, tetapi merupakan adalah garis selimut atau tali ya, garis. Garis selimut itu ya apa ya? Berupa garis ya. Nah, ini adalah S. Mencari juring bagaimana? Oke, sekarang coba perhatikan nih pelan-pelan. Untuk juring yang kita lihat adalah bagian juring ya. Nah, bagian juring ini kalau saya perpanjang, ini busurnya ini saya perpanjang seperti ini. Nah, ada garis putus-putus gini, membentuk lingkaran besar, ya kan? Lingkaran besar ini dengan jari-jari apa? Kalau yang lingkaran kecil ini jari-jarinya adalah R, tetapi kalau yang besar jari-jarinya apa? S. Ukurannya adalah S. Jadi kalau masih ingat perbandingan juring dengan keliling, juring lingkaran berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, juring lingkaran ukurannya apa? Mencari juring lingkaran. Lupa? Kita cari kalau lupa. Kalau enggak, saya makanya adalah apa ya? Kalau ada sudut, takutnya nanti ada sudut nanti bingung kali. Karena sudutnya di sini belum tentu sama, tidak selalu sama. Kita menggunakan perbandingan juring dengan gini aja. Saya menggunakan perbandingan ini. Juring lingkaran, luas juring lingkaran itu bagian dari
luas lingkaran. Masih ingat? Luas lingkaran. Sedangkan panjang busur AB. Panjang busur AB itu bagian dari keliling lingkaran. Ini yang besar ya. Luas lingkaran yang besar dan juga keliling lingkaran yang besar. Yang kita lihat adalah yang lingkaran yang besar. Nah, sekarang juring lingkaran, luas lingkaran yang besar rumusnya apa? Luas lingkaran apa? PR kuadrat. PR kuadrat, tetapi dengan jari-jari S. PS kuadrat. Paham? Ya. Sedangkan panjang busurnya di sini adalah yang AB tadi. Di sini. Yaitu 2πr. Ya, ini panjang busurnya dari A sampai ke B yang dari sini, A sampai ke B yang di sini. Sedangkan keliling lingkaran yang besar rumusnya apa? 2πr, tetapi R-nya adalah S, berarti 2πs. 2π saya coret. Ya. Maka tinggal menjadi juring lingkaran dibagi dengan PS kuadrat sama dengan R per S. Juring lingkaran perkalian silang. PS kuadrat dikalikan R per S. Nah, S-nya saya coret 1. Menjadi PSR atau PRS sama saja. Ini adalah juring lingkarannya atau disebut dengan selimut kerucut. Sudah paham? Ini agak rumit loh ya. Gimana? Jelas belum? Mas Yobet, gimana Mas Yobet? Jadi kita menggunakan perbandingan juring. Juring yang di sini yang saya beri warna. Nah, ini dengan bagian dari luas lingkaran yang besar. Juring bagian dari luas, panjang busur AB bagian dari keliling lingkaran yang besar. Nah, tinggal disederhanakan di sini, dikalikan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Oke, kalau mau dicatat, silahkan dicatat.
Recording in progress. Absen 13 itu siapa? Irlena Ramu. Elizabeth bukan? Absen 13. Mencari garis pelukis. Oke, nanti akan saya jelaskan mencari garis pelukis. Teresia Anvila. Ada? Iya, Pak. Kenapa ini enggak datang ke sekolah? Asma saya kamu, Pak. Hah? Asma. Asma. Ya, segera sembuh. Ya, Pak. Jangan banyak lari, nanti kambuh lagi. Atau mungkin karena olahraga jadinya malah nggak berangkat. Walah Ruru baru masuk. Selamat siang Mbak Ruru. Ruru. Iya, Pak. Ya, selamat siang. Absen 13 siapa? Tahu nggak Yeremi absen 13? Setelah Daniel Juan Pedor. Kalau Elizabeth Herlena itu kelas 9. 92 atau 91? Berarti 91. Nah, saya cek dulu. Oh, Felicia Gabriel. Felicia.
AUX. Nanti di hasil ini tanyain orang tuanya, ini mana anak saya. Ini siapa sih yang 1 Devin, 2 Andika, 3 Angel, 4 itu 5 Gavrilo, 6 oh ini si siapa? Nesia ya. Jadi kalian absennya sudah naik. Belum dikasih tahu. Oke, oke. Oke, sudah? Nah, ini saya clear. Tadi ada pertanyaan bagaimana mencari garis limut. Warnanya enakan kuning atau putih sih? Hah? Kuning kan jelas kuning ya? Ini R. Nah, ini mungkin saya tambahkan. Ini T. Ini bagian
T puncak ya. Ini O, A, B. Ini tadi S, garis limut. T itu puncak kerucut. T ini tinggi kerucut. R jari-jari alas. S garis selimut. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nah ini saya buat garis seperti ini. Ini T, ini O, ini B. Di sini siku-siku karena berupa tinggi. Ini F, ini S. Maka kalau dalam segitiga siku-siku akan berlaku apa? Teorema Pitagoras. Nah, berarti Pitagoras yang sebagai sisi miringnya yang mana? Yaitu adalah S. S kuadrat sama dengan T kuadrat plus R kuadrat. Seperti itu Mas Virto? Sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya berikan contoh misalkan. Oh ya, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan kalau cari itu kan S kuadrat ya. Kalau cari S itu kuadratnya pindah jadi akar kan, Pak? Iya. Berarti S sama dengan akar T kuadrat plus R kuadrat. Nah. Oke, sudah? Nah, coba sekarang kalau misalkan saya punya soal seperti ini. Ini saya gambarnya kok susah. Kerucut dengan tinggi 12 cm, diameternya 10 cm. Tentukan luas permukaan kerucut. Ada contoh suatu kerucut ini dengan tingginya 12 cm. Diameternya 10 cm. Udah hilang aja jadi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Teresia Anvila langsung kabur lagi. Untuk kerucut dengan tingginya 12 cm, diameternya 10 cm. Tentukan luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut. Jadinya bagaimana ini? Oh, belum ya ini tadi ya? Oh, ya udah saya jelaskan dulu nih. Tadi gambarnya adalah berupa juring. Oke. Ini saya hapus saja dulu nih. Tadi baru sampai juring ya.
Nah, ini saya gambar ulang tadi. Nah, ini bagian juring. Ini S. Ini R. Luas permukaan di sini adalah luas selimut ditambah luas alas. Luas selimut tadi adalah PRS. Ditambah luas alasnya ini berupa lingkaran. Maka PR kuadrat. Nah, P-nya saya keluarkan, R-nya saya keluarkan, sisanya adalah S, di sini sisanya adalah R. Itu untuk luas permukaan dari kerucut. Oke. Seperti itu. Jadi cukup ditambahkan saja luas selimut ditambah luas alas. Oke, itu. Silahkan kalau mau catat. Bentar. Setelah ini saya kasih contoh soalnya. Kalau volume kerucut, coba kerucut dalam bangun ruang bidang datar itu sama dengan apa sih? Segitiga. Bangun ruang bidang datar. Kalau tabung kemarin hampir sama dengan prisma. Ya, karena apa? Tutup dengan alasnya bentuknya sama. Jadi kalau misalkan prisma segitiga, bagian tutup atas segitiga, bagian bawah juga segitiga. Kalau tabung berarti bagian atasnya lingkaran, bagian bawahnya juga lingkaran. Nah, kalau untuk kerucut sama dengan apa? Bangun ruang bidang datar. Bangun ruang bidang datar itu ada kerucut, kerucut. Kubus, balok, prisma, sama limas. Mana yang hampir mirip? Kerucut. Aduh. Maaf ya, lost connect tadi. Oke, nggak apa-apa. Mungkin catatan tadi bisa kalian lihat di hasil rekodnya nanti ya. Oke. Sekarang saya masuk ke volume sekalian aja. Ya udah saya tulis di sini luas permukaan kerucut. Itu adalah luas selimut tambah luas alas. PRS ditambah PR kuadrat. PRS tambah R. Sedangkan untuk volume tabung ini kurang lebih sama halnya dengan volume limas. Nah, volume limas 1/3 luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, 1/3 luas alasnya adalah berupa lingkaran, berarti PR kuadrat T. Seperti itu.
Nah, misalkan contoh, suatu kerucut itu memiliki tinggi 12 cm, diameter 10 cm. Tentukan luas permukaan dan juga volume. Nah, luas permukaan yaitu apa? Pi R S tambah R. Tetapi di sini yang diketahui adalah apa ini? Tinggi dan juga diameter. Kalau diameter 10, maka jari-jarinya berapa? 5 ya. Nah, kalau saya gambar seperti ini, di sini 5, tingginya adalah 12. Maka nilai S-nya berapa? 13. Bisa mencari ya? Mas Yobet bisa mencari angka 13 dapat dari mana? Mas belakang itu sih siapa? Nevilo ya? 13 dapatnya dari mana, Mas? Mas Rizky Pradana. Angka 13 dapatnya dari mana? Mbak Tias. 13 dapatnya dari mana? Nih, angka 13 di sini dapatnya dari mana? Mas Bian. Angka 13 dapatnya dari mana ini? Oke. Ya. Ini angka 13 itu didapatnya dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 25 tambah 144 sama dengan 169, ini diakar. Hasilnya 13. Gampangnya menggunakan triple Pitagoras. Masih ingat triple Pitagoras? Apa saja? Itu untuk mempercepat menghitung, ya. 5, 12, 13. 3, 4, 5. Terus 3, 4, 5, 5, 12. 13, 7, 24, 25. 8, 15, 17. Nah, maka di sini Pi-nya kita biarkan aja tetap nilai Pi saja. R-nya adalah 5, S-nya ketemunya 13, R-nya 5. Berarti Pi dikalikan 5 dikalikan, ya ini ditambahkan dulu nih. Yaitu 18. 18 kali 5. 90 Pi. Nah, boleh sampai di sini. Atau mau dijabarkan karena 90 bukan kelipatan 7, berarti 90 dikalikan 3,14. Nah, ini hasilnya berapa dihitung sendiri. Boleh ya. Sampai di sini juga boleh. Itu untuk mencari luas permukaan. Nah, sedangkan volumenya adalah 1/3 Pi R kuadrat T. 1/3 biarkan tetap Pi, R-nya 5, kalikan 5, T-nya adalah 12. Coret-coret. 4. 25 kali 4. 100 Pi. Kalau ini satuannya cm persegi, ini satuannya cm kubik. Angka 3. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Gimana? Pusing? Mas Adit? Paham enggak?
Ya. Mbak Putu. Oke. Mas Reven. Reven ya? Gimana? Yang mana? Yang ini yang mana? Ini. Nah, volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. R kuadrat artinya R kali R. R-nya adalah 5, berarti 1/3 pi R kuadrat berarti 5 kalikan 5 dikalikan T-nya adalah 12. 12 dengan 3 dicoret, hasilnya adalah 4. 5 kali 5, 25, kali 4, 100 pi centimeter kubik. Oke, tuh silahkan. Ada yang mau tanyakan silahkan, kalau enggak boleh dicatat. Iya, biar bukunya enggak baru terus, biar penuh bukunya, biar nanti beli lagi gitu. Sekiranya kurang jelas boleh ditanyakan. Kalian pulangnya jam 12. 10.45. Kirain jam 12. Ya. Gimana, Mbak? Kerucut. Masya Allah ya Tuhan sayangi. Ini ya. Terima kasih Mas. Mbak. Maaf lagi. Terima kasih Mbak Pasca. Ya. Jadi kalau untuk pi, nilai pi itu boleh dipakai atau enggak, istilahnya perlu diganti 22/7 atau 3,14, tergantung dari soal pilihan gandanya ya nanti ya. Kalau tidak ada tanda pi-nya berarti itu harus diganti itu nilai pi-nya harus dicari. Desinfektan. Antiseptik gel hand sanitizer. Ya. Kalau bangun ruangnya terpisah seperti ini masih bisa dipahami, ya kan? Nanti setelah bulan nanti akan ada bangun ruang gabungan, ya. Jadi bangun ruangnya digabung dari kerucut, digabung sama tabung, sama bola, atau mungkin bola berada di dalam tabung, bola di dalam kerucut di dalam tabung, nah seperti itu nanti.
Teresia Anvila? Oh itu. Apa? Belimi? Masya Allah, gimana sih Mbak Tesya itu masak dulu. Kenapa nggak bawa bekal dari rumah? Sarapan makan apel. Diet atau gimana? Makan apel. Tias kemarin pulang kampung nggak? Hah? Kok nggak ketemu? Aku Madiun. Madiun tempatnya siapa? Tessa pulang kampung nggak? Ke Bali. Misalnya Natalan kemana? Tidur ya? Tidur dulu. Oke, sudah? Oh, belum. Bentar ya, bentar. Sabar, 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 sabar. Ini Teresia Anvila masuk lagi nggak? Oh, udah masuk. Iya, nggak hadir. Ciro lupat monem tuwalu songo 10 11 13 14 15. Hanya absen. Ini ya, oke. Oke, silahkan absen. Yang di kelas boleh join
Senjum. Coba saya cek. Harusnya nomor yang nggak edit. Non. Apa? Ya tunggu bentar lah. Urgent nggak teleponnya? Nanti ya. Bentar, tunggu di ini aja dulu. Mana tadi? Jirolu 467 Nesya ya. 9 10 siapa ini? 10. Absen 10 siapa? Biarin aja loh ini. Kalau nggak absen nanti nggak akan saya nilai loh. 10, 11, 13 si Felicitas ya. Wajib tambah dulu. Nih, ini pasti cuman mendengarkan ini. Ruru ada nggak Ruru? Ada. Kamu udah absen belum? Udah. Hah? Yakin? Pokoknya saya melihatnya hanya dari hasil rekapan saya ya. Terus Kiyoshi 92 kan? Oh iya, Udah absen belum? udah. Mana? Oh,
Oh, gimana di link? Iya, udah. Di chat room itu loh. Iya, Udah. yang di situ ya sudah, Pak. Wait. Look at the takutnya nanti nggak kelacak nih. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nesya, 8, 9, 10, siapa itu? 11, 12, 13, Felicitas tadi. Felicia nggak masuk. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 10. Nih, belum ada Yosi. Tadi sudah, Pak. Satu, dua, tiga, empat. Terus. Absen 10 siapa sih? Karena kemarin yang hari kemarin itu banyak yang nggak absen loh. Tuh, Yobet nggak ikut lah kemarin. Absen pas 1 siapa? Yang masih lama. Ini saya pakai yang ini. Claudia Putri. Claudia Putri ada nggak? Halo? Oh, tinggal tidur kok. Ya wes. Oke, yuk pimpin doa siapa? Ya, silahkan. Doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, terima kasih semuanya. Ayo pulangnya, aturan, kursinya jangan lupa. Ya, Terima kasih, Pak. oke, boleh live semuanya. Terima kasih, Pak.